talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They said yes to that. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. Who are you speaking with in Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's. Sementara itu dikutip dari media Arab Saudi, Al Arabiya yang mengutip media Israel menyebut pemimpin tertinggi baru Iran juga telah sepakat bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Anggota parlemen senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran. Pada hari Selasa, anggota parlemen senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. אתמול ביקרת בערד, קראת בדימונה, גם אני. ראית איך תקרא לזה, את החוסן, ראית איזו אוכלוסייה, ראית את אזרחי מדינת ישראל. ראית איזה יופי, הם רוצים אבל תוצאה. עכשיו אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע. קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אסור שיהיה. דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ואיראן למקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Diketahui konflik antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, Amerika Serikat menunda menyerang Iran selama 5 hari. Pemimpin terbaru Iran sepakat bernegosiasi terkait perdamaian. Untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Waalaikumsalam Mas Gede, terima kasih. Ya Mbak Tia, ini kita melihat bahwa Amerika Serikat mengklaim akan menunda serangan selama 5 hari ke depan. Ada upaya negosiasi dengan pemimpin Iran, kemudian Iran mengklaim tidak pernah ada negosiasi, kemudian Israel juga sendiri mengklaim ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Bagaimana tanggapan Anda? Kenapa ini berbeda-beda statement nih? Mudah-mudahan analisis saya pada bulan Ramadan, Mas Gede, ini betul-betul terjadi ya. Bahwa saya menganalisis pasca Lebaran sekitar 2-3 minggu, mudah-mudahan perang ini berakhir. Dengan beberapa poin yang saya analisis. Yang pertama, poin tersebut adalah kondisi di domestik Amerika Serikat sendiri memang tidak mengarah atau tidak memberikan keuntungan untuk Trump. Kemudian yang kedua, publik internasional juga
rupanya semuanya sepertinya seperti yang kita lihat di beberapa platform media sosial. Bahkan dari orang Amerika sendiri itu lebih banyak mendukung Iran. Yang ketiga adalah tidak ada dukungan dari pihak NATO, dari pihak Uni Eropa dan Aliansi Amerika Serikat. Termasuk juga di Gulf countries. Mereka hanya memberikan statement untuk join, tapi pada realitanya tidak ada yang join satupun. Jadi hanya berupa statement untuk mengutuk serangan Iran ke area teritorinya. Karena memang dalam IR, Mas Gede, itu memang harus dilakukan oleh satu negara ketika ada serangan masuk ke teritori salah satu negara begitu. Jadi saya melihat Gulf countries ini hanya sebatas pada sampai di situ, pada memberikan statement. Tapi betul-betul join terhadap Trump untuk menyerang Iran tidak ada yang terrealisasi. Kemudian Trump menginginkan Selat Hormuz untuk dibuka juga. Iran saya lihat strateginya lebih cerdas. Dia langsung menghubungi beberapa negara Uni Eropa dan menyatakan Selat Hormuz terbuka kecuali untuk Amerika, Israel dan sekutunya, atau orang yang pro terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Sehingga Uni Eropa berpikir ulang untuk join. Mereka menimbang untung dan rugi, dan semuanya dalam hal ini Uni Eropa mementingkan kepentingan nasionalnya mereka masing-masing. Mereka sekarang berhitung dengan kejadian Greenland, itu menjadi catatan penting bagi Uni Eropa. Kemudian mereka juga mementingkan kepentingan nasionalnya negara mereka masing-masing. Sekiranya Iran bisa kooperatif, kenapa harus bergantung dengan Trump? Nah, itu yang mereka pikirkan begitu. Jadi kondisi ini semakin terpuruk untuk Amerika Serikat. Sementara harga bahan bakar di Amerika Serikat naik, dan Mas Gede, masalah bahan bakar ini sensitif. Tidak hanya di negara berkembang seperti di kita, di negara maju pun itu akan menimbulkan riak politik yang cukup signifikan. Jadi ini juga menjadi pertimbangan Trump, sehingga dia memberikan statement bahwa sudah deal dengan pihak Iran. Nah, masalahnya deal dengan pihak yang mana begitu ya? Betul. Ya, ini kan sementara kita juga melihat Trump menyebut kita sudah berbicara dengan pihak Iran, tapi bukan pemerintahan yang sekarang ya, Mbak ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda melihat kondisi saat ini, sementara Iran juga menampik bahwa telah terjadi negosiasi, apakah ini upaya Iran untuk meredam dominasi Amerika Serikat saat ini? Ya, saya pikir ini juga bagian daripada strategi. Kita tidak tahu, Iran juga berpolitik. Siapa tahu memang di dalamnya sudah ada deal untuk kembali ke meja perundingan. Sebetulnya problemnya itu adalah Amerika Serikat dan Iran tidak ada masalah. Bahkan berulang kali Araghchi, Menteri Luar Negerinya Iran, menyatakan kita tidak ada problem dengan orang Amerika. Kita ada problem, kita melakukan perundingan, kita ada problem ketika Israel tiba-tiba menyerang Iran. Jadi saya pikir ini merupakan bagian strategi dari Amerika Serikat dan Iran untuk masing-masing memberikan statement, karena memang di sini ada duri di antara mereka berdua nih. Dalam proses kembali ke perundingan, Israel tidak akan membiarkan deal itu terjadi. Karena di saat di Oman, kemudian di Swiss juga, mereka sudah menuju ke arah deal begitu ya, tiba-tiba Israel menyerang. Jadi saya pikir ini merupakan strategi dari kedua belah pihak, Mas Gede. Israel dan Amerika Serikat artinya tidak sejalan saat ini. Apakah ini ada indikasi friksi antara keduanya? Awalnya sejalan, tapi politik itu ketika kepentingan tidak sama bisa terbelah. Demikian juga di kita begitu ya. Di luar pun secara politik global begitu. Ketika kepentingan bersama itu tidak berjalan beriringan, maka bisa terjadi terpecah. Jadi saya melihat bahwa ketika Netanyahu ingin melenyapkan Iran, tapi Donald Trump juga ingin mengamankan posisi politik dalam negerinya, mengamankan energi global yang itu akan mempengaruhi terhadap harga bahan bakar minyak di negaranya. Tentu dia juga harus bermain, apalagi tekanan di Kongres ya. Karena itu sangat sedikit selisihnya, Mas Gede, antara Republik dengan Demokrat. Nah ini juga menjadi pertimbangan Trump. Kalau tidak selamat nanti Republik di next election begitu. Ya, Mbak Tia, saya ingin feedback sedikit soal keterlibatan Inggris nih yang pada akhirnya mendukung Amerika Serikat ini untuk membuka pangkalan-pangkalan mereka dan memberikan dukungan secara terbuka kepada Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Tanggapan Anda seperti apa nih, Mbak? Hanya menyediakan pangkalan militer, tapi bukan join atau memberikan instrumen perang kan. Jadi itu memang Inggris melihat keadaan saat ini.
Kira-kira yang menguntungkan Inggris apa? Jadi di saat Iran kira-kira menuju ke arah kalah, bisa jadi Inggris menyatakan ingin join. Tapi ketika Iran di atas angin, Inggris tetap dalam posisinya, hanya menunggu begitu. Saya pikir semua Uni Eropa juga dan Aliansi Amerika Serikat hanya menunggu. Jadi kalau Iran sampai mengendur, itu bisa jadi negara-negara di Uni Eropa yang tadinya tidak mendukung menjadi mendukung. Jadi Iran dalam hal ini memainkan strateginya bagaimana harus menyatakan bahwa Iran tidak kalah, Iran tetap siap, kemudian persenjataan misil mereka masih banyak dan mereka masih mampu melakukan retaliation, dan kejadian yang menyerang Israel di tempat fasilitas nuklirnya yang dekat dengan pemukiman penduduk itu menunjukkan bahwa Iran ada. Kita masih mampu loh. Nah, itu yang membuat Uni Eropa masih stay. Jadi saya melihat bahwa Inggris hanya memberikan statement akan join, tapi dalam posisi menunggu, Mas Gede. Ya, Mbak Tia, kita ada juga statement bahwa Amerika Serikat akan menyerang sejumlah fasilitas listrik Iran, dan kemudian Iran mengeluarkan statement bahwa dia akan juga menyerang beberapa fasilitas desalinasi di Timur Tengah. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan Amerika Serikat untuk menunda penyerangan selama 5 hari ke depan? Roda politik Iran itu berjalan. Dia bukan hanya menyerang dengan senjata, dengan rudalnya, dengan misilnya, tapi juga semua bergerak. Dari mulai proksi, walaupun baru Hezbollah ya, proksi lain belum bergerak loh. Yang di Irak belum, yang di Yaman belum, begitu ya. Kemudian platform media sosial untuk mempengaruhi opini publik internasional juga bermain. Jadi artinya setiap kali Trump mengeluarkan statement nyelenehnya, Iran dengan strategi yang calm, yang tenang, memberikan statementnya, dan oke, Anda akan menyerang, saya juga akan melakukan serangan kepada fasilitas atau army base di berbagai negara di Teluk, betul. Jadi ini adalah strateginya Iran juga. Ini kita kalau lihat ya, Mas Gede, jomplang begitu ya. Bahasa kitanya tuh jomplang. Trump dengan statement nyelenehnya, kemudian Araghchi sebagai representatif dari Iran sangat tenang, kemudian sangat mempengaruhi publik, dan dia sanggup menghadapi berbagai international news dari Western, dari CNN, dari CNBC, dari berbagai media dari Amerika. Dia sanggup, dan dengan Inggris yang bagus dia memperlihatkan bahwa Iran masih kuat dan tetap akan melanjutkan serangan, dan ini bagus untuk Iran. Dan kita tidak tahu padahal sebetulnya betul nggak senjata Iran masih memadai begitu ya? Ini benar-benar strategi dari Iran yang saya pikir membuat Amerika jadi ragu untuk terus melanjutkan perang dan memenuhi keinginan Israel begitu. Ya, Mbak, jika Anda melihat sikap Trump yang tadi Anda bilang ini ada semacam kekhawatiran, kalau kita lihat ya Mbak ya, ada statement yang agak berubah-ubah, yang tidak konsisten, sementara Iran menyikapi itu dengan tenang. Kalau Anda melihat secara psikologis, Trump sendiri seperti apa nih Mbak? Tertekan. Jadi saya melihat satu sisi dia ingin mendukung Israel, dia ingin komitmen dengan Israel, tapi sisi lain dia juga harus mengamankan posisi politik di dalam negerinya. Dia juga harus mengamankan sekarang posisi BBM di Amerika sudah naik 3 kali lipat. Dia ada kekhawatiran itu terjadi chaos, terjadi pemakzulan, kemudian tidak ada aliansi yang menolong dia, yang mau join memerangi Iran. Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan, dan kita melihat bahwa beberapa statement Trump saat ini sudah mulai melemah dibanding di awal-awal ya, Mas Gede. Dan harapan saya mudah-mudahan betul prediksi saya bahwa 2-3 minggu setelah Lebaran ini perang akan berakhir dan mereka kembali ke meja perundingan. Ini artinya bahwa memang politik luar negeri Amerika Serikat sangat berperan penting dalam menghentikan serangan Amerika Serikat ke Israel nih Mbak ya? Ya, hanya Iran. Kita tidak butuh mediator, saya melihatnya ya, perang ini tidak butuh mediator, tidak butuh siapapun, hanya Trump yang bisa menghentikan. Ketika Trump menyebutkan akan stop dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dalam hal ini Israel, perang ini akan berakhir. Jadi satu-satunya aktor yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Dan saya yakin Ayatollah Mujtaba juga bukan orang yang sangat keras kepala ya. Kalau Trump masih melihat bahwa Ayatollah Mujtaba sebagai ancaman, itu salah besar. Berarti Trump memang belum memahami tentang sistem politik Iran. Sebetulnya orang-orang Iran itu sangat-sangat bagus untuk diajak negosiasi atau kembali ke meja perundingan, karena awalnya juga kan mereka sedang berunding dari mulai Oman, kemudian pindah begitu ya, dan mereka melanjutkan perundingan. Iran juga cukup kooperatif untuk membuka data-data sampai mana pengayaan uraniumnya dan misil dan lain sebagainya. Ini kan Israel. Masalahnya adalah Israel, biang keroknya adalah Israel. Itu saja. Jadi kalau Trump konsisten saja,
war will end, ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kembali, dan saya pikir Ayatollah Mujtaba akan kooperatif begitu ya. Mbak, ini terakhir Mbak, dari kondisi saat ini kita melihat bahwa ada indikasi Amerika Serikat melunak ya untuk menghentikan serangan hingga 5 hari ke depan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi hingga saat ini ya Anda melihat kemenangan ada di tangan Iran? Nah, kalau misalnya menyebut yang mana yang menang, susah nih, Mas. Karena kalau perang begini, Amerika akan menyebut kita menang. Nanti Iran juga akan menyebut kita menang. Dan perang menang dan tidak, itu tidak bisa juga diukur dari kekuatan militer. Karena kalau kekuatan militer jelas, Amerika Serikat sebagai negara adidaya ya 4 kali lipat lebih kuat daripada Iran. Tapi dengan retaliation yang Iran lakukan, dan di luar dugaan publik internasional kaget, begitu ya, mampu melakukan itu, dengan kondisi di bawah sanksi Amerika Serikat puluhan tahun, ini merupakan poin plus untuk Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak selemah itu di bawah sanksi Amerika Serikat, mampu melawan dan melakukan retaliations, dan saya pikir kedepannya akan lebih hati-hati lagi Amerika Serikat untuk terus mengikuti keinginan Israel begitu. Ya Mbak, ini terakhir Mbak, setelah hampir sebulan perang dikabarkan Israel akan menggunakan bom-bom tua atau dam bom berusia 50 tahun di era perang Yom Kippur. Apakah Israel sudah mulai kehabisan stok dengan persenjataannya hingga akhirnya mengeluarkan bom-bom lama ini Mbak? Salah strategi ya. Kalau Iran dari awal dia menggunakan misil-misil lama, kemudian hypersonic-nya masuk satu, itu mengurangi budget loh Mas. Kalau Israel justru sekarang terbalik, jadi yang canggihnya dikeluarkan terlebih dahulu, baru yang lama. Bahkan kabarnya meminta budget kembali begitu ya, dan meminta keringanan Amerika Serikat untuk mengirimkan senjatanya kembali. Kemudian Trump sendiri meminta negara-negara Teluk untuk bayar begitu. Kalau sampai negara Teluk mau membayar untuk serangan Amerika Serikat ke Iran, itu stupid banget sih. Jadi betul-betul ya, negara Teluk artinya tidak memahami secara politik global begitu. Karena untuk apa membayar Amerika menyerang Iran sementara negaranya juga belum ada jaminan untuk terprotek begitu. Iya, baik, terima kasih.